Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 kelas B Ilmu Komunikasi 2021 akan menjawab soal-soal pada bab 3 yang membahas mengenai peluang dari buku Metode Statistika dari Gibson Siagian. Tapi sebelum lanjut ke jawab-menjawab soal, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 2. Dan perkenalkan, nama saya Binta Dwi Kisyara, NIM 14 10 62 10 13 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Rakal Maulana Biu dari kelas B, nomor hadir 30 dengan NIM 1410621095. Perkenalkan, nama saya Dimas Basyir Agil. Saya absen 10 dari kelas B. NIM saya 1410621040. Perkenalkan, nama saya Mahmud Hidayat Syarif dengan NIM 1410621017. Baik, selanjutnya soal nomor 1 akan dijelaskan oleh rekan saya. Soal nomor 1, Direktur Operasional bermaksud membangun 10 outlet yang semuanya berbeda bentuk. Berapa banyak cara untuk membangun 10 outlet tersebut di sepanjang sebuah jalan bila 6 outlet harus berada di salah satu sisi sedangkan 4 lainnya berada di sisi lain? Pada slide berikutnya dijelaskan diketahui N sama dengan 10, N1 yaitu 6 outlet, yang N2 nya yaitu 4 outlet. Dimasukkan ke dalam rumus tersebut N per N1 kali N2, yaitu 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 4 faktorial, yang dijumlahkan dengan menemukan hasil 5040 dibagi 24, yaitu ada 210 cara untuk membangun outlet tersebut. Lanjut ke soal nomor 2. Dari 5 baju merah, 3 baju hijau, dan 6 baju kuning, berapa banyak kemungkinan pilihan yang terdiri atas 6 potong baju bila setiap warna harus diambil 2? Pada slide berikutnya yaitu jawaban, terdapat 5 baju merah, 3 hijau, dan 6 kuning. Yang ditanyakan adalah berapa banyak kemungkinan pilihan. Dimasukkan ke dalam rumus tersebut yaitu N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Lalu dimasukkan ke dalam rumus tersebut yang tadi yang 5 baju merah, 3 hijau, dan 6 kuning. Lalu ditemukan hasilnya yaitu 10 ditambah 3 ditambah 15, yaitu terdapat 28 kemungkinan atau. Lanjut ke soal nomor 3 yaitu seorang pengemudi truk dapat mengambil 4 rute untuk pergi dari kota A ke kota B, 2 rute dari kota B ke kota C, dan 3 rute dari kota C ke kota D. Jika dalam berpergian dari A ke D, yang bersangkutan harus melakukan perjalanan dari A ke B, B ke C, C ke D, berapa banyak kemungkinan rute A ke D? Baik, di slide berikutnya yaitu diketahui N dari A ke B itu 4 rute, dari B ke C itu 2 rute, dari C ke D itu 3 rute. Yang ditanyakan jika harus melakukan perjalanan dari A ke B ke C ke D, berapa banyak kemungkinan rute dari kota A ke kota D? Ya, jawabnya yaitu kemungkinannya yaitu N1 kali N2 kali N3, yaitu 4 kali 2 kali 3, yang ditemukan hasil yaitu 24 kemungkinan rute dari kota A ke kota D. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. 4 orang laki-laki dan 3 orang wanita melamar untuk 2 lowongan di sebuah kantor keuangan balai kota. Berapa banyak kombinasi yang dapat dipilih dari pelamar tersebut? Pada slide selanjutnya diketahui 4 laki-laki dan 3 wanita yang ingin melamar kerja. Ditambahkan jadi 7 orang. Dan
Diketahui juga untuk 2 lowongan kerja di kantor keuangan Balai Kota. Ditanyakan berapa banyak kombinasi yang dapat dipilih pelamar. Rumus kombinasi yaitu N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Jadi yang diketahui yaitu 7 faktorial dibagi 2 faktorial buka kurung 7 min 2 faktorial. Yang dihitung hasilnya yaitu ketemu 21 kemungkinan kombinasi yang dapat dipilih pelamar. Baik, lanjut ke slide berikutnya, soal nomor 5. Dari pengalaman sebelumnya, pedagang saham yakin bahwa dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini, peluang pemilik uang akan menanamkan modalnya dalam obligasi yang bebas pajak adalah 0,55. Akan menanamkan dalam dana bersama dengan peluang 0,35 dan akan menanamkan dalam keduanya dengan peluang 0,05. Tentukan peluang bahwa seseorang pemilik modal akan menanamkan uangnya dalam obligasi bebas pajak atau dana bersama. Lalu hitung pula peluang seorang pemilik modal akan menanamkan uangnya dalam hal lain, bukan dalam hal keduanya. Untuk jawabannya, diketahui PA adalah 0,55, PB adalah 0,35, dan PAUB adalah 0,05. Untuk jawaban pertanyaan yang pertama, PAUB sama dengan PA tambah PB yaitu 0,55 tambah 0,35 dan ditemukan hasil 0,85. Lalu untuk jawaban yang kedua, PAUB sama dengan 1 dikurang PAUB yaitu 1 dikurang 0,85 dan hasilnya yaitu 0,15. Lanjut ke soal nomor 6. Sebuah perusahaan perakitan AC menggunakan kompresor dari 2 pabrik. Pabrik A menyediakan 25% kompresor dan sisanya oleh pabrik B. Seandainya diketahui bahwa 5% kompresor dari pabrik A rusak dan 3% dari pabrik B rusak, sehingga mengakibatkan hasil rakitan AC tidak berjalan baik. Jika secara acak diambil sebuah AC untuk diperiksa dan ternyata hasilnya rusak, berapakah peluang bahwa kompresor yang dipasang pada AC itu berasal dari pabrik A? Untuk jawabannya, diketahui PA adalah 0,25 dari 25% pabrik A, PB adalah 0,75 dari 75% pabrik B, PB garis A yaitu 0,05, PB garis A itu 0,03. Ditanya berapa peluang kompresor yang dipasang di AC berasal dari pabrik A. Jawabannya adalah PA irisan B yaitu berikut rumusnya, dimasukkan 0,25 dikali 0,05 dibagi 0,25 kali 0,05 ditambah 0,75 dikali 0,03 yang diketemukan hasil 0,375 atau 35,7% itu berasal dari pabrik A. Baik, lanjut ke soal nomor 7, yaitu sebuah perusahaan besar menyediakan 3 motel bagi akomodasi rekanannya. Dari catatan sebelumnya diketahui 20% rekanan ditempatkan di anggrek, 50% di melati, 30% di kaktus. Bila 5% dari kamar-kamar di anggrek, 4% dari melati, dan 8% dari kaktus mengalami kerusakan pipa air ledeng, hitunglah peluang seorang rekanan mendapat kamar dengan pipa air ledeng yang rusak. Lalu hitung juga peluang seorang rekanan yang diketahui mendapat kamar dengan pipa air ledeng rusak ternyata menginap di melati. Untuk jawabannya yaitu diketahui PA 0,2, PA1 0,5, PA2 itu 0,3, PB garis A 0,05, PB garis A1 0,04, PBA2 0,08. Ditanya 1A
peluang rekanan mendapat kamar dengan pipa rusak. B. Peluang rekanan mendapat kamar dengan pipa air rusak yang menginap di Melati. Jawab A. Yang mendapat kamar dengan pipa air rusak yaitu dimasukkan ke dalam rumus tersebut dan ditemukan hasil 0,02 ditambah 0,01 ditambah 0,024 yaitu dengan hasil 0,054 atau 5,4%. Lalu untuk jawaban yang kedua yaitu P A garis B dimasukkan ke dalam rumus tersebut yaitu 0,5 dikali 0,04 dibagi 0,5 dikali 0,04 dikali 2 dikali 0,05 ditambah 0,3 dikali 0,08 yaitu 0,02 dibagi 0,02 ditambah 0,01 ditambah 0,024 yang ditemukan hasil 0,02 per 0,054 yaitu 0,370 atau 37% peluang di Melati mendapat pipa rusak. Soal nomor 8, Sriawati MBA menjabat sebagai Presiden Direktur Sunset Corporation, perusahaan yang telah merencanakan untuk memasarkan suatu produk baru. Jika tidak ada pesaing, ia menggambarkan pemasaran tersebut akan sukses dengan peluang 80%. Jika ada pesaing, ia mengestimasi peluang pemasaran akan sukses 65%. Ia juga menggambarkan terdapatnya kemungkinan 30% untuk mendapatkan pesaing. Berapa persen peluang suksesnya pemasaran tersebut? Untuk menghitung peluang sukses pemasaran tersebut, dapat menggunakan teorema Bayes. Peluang sukses sama dengan 80%, peluang sukses jika ada pesaing 65%, peluang awal dikurang peluang terjadi sama dengan 20%, dan kemungkinan mendapat pesaing sama dengan 30%. Rumusnya sama dengan peluang sukses dikali peluang sukses jika ada pesaing per peluang sukses dikali peluang sukses jika ada pesaing ditambah peluang awal dikurang peluang terjadi dikali kemungkinan mendapat pesaing sama dengan 80% dikali 65% per 80% dikali 65% plus 20% kali 30% sama dengan 0,52 per 0,52 tambah 0,06 sama dengan 0,52 per 0,56 sama dengan 0,896. Jadi kesimpulannya peluang suksesnya pemasaran produk tersebut adalah 89,6%. Soal nomor 9, peluang sebuah mobil untuk memerlukan penggantian oli adalah 0,25. Peluang mobil tersebut memerlukan penyaringan oli baru adalah 0,4. Kemudian peluang mobil memerlukan penggantian oli dan penyaringan oli adalah 0,14. Menurut Anda, berapa peluang menyaring baru diperlukan bila oli harus diganti? Atas dasar teori peluang, bila penyaring baru diperlukan, berapa peluang olinya harus diganti? Untuk menyelesaikan masalah ini dapat dengan perkalian dan teorema Bayes, di mana diketahui peluang oli sama dengan 0,25, peluang filter oli sama dengan 0,4, peluang oli dan filter sama dengan 0,14. Rumusnya P oli dan filter sama dengan peluang oli kali peluang filter oli sama dengan 0,14 sama dengan 0,25 dikali 0,4 dikali P filter sama dengan peluang filter sama dengan 0,14 per 0,25 dikali 0,4 sama dengan 0,14 per 0,1 sama dengan 1,4. Namun karena nilai peluang nggak bisa lebih dari 1, maka P filter adalah 1. Teorema Bayes adalah peluang oli filter sama dengan peluang filter oli dikali peluang oli per peluang filter.
sama dengan 0,4 dikali 0,25 per 1 sama dengan 0,1. Jadi, peluang mobil memerlukan penggantian oli jika pesaing oli harus diganti adalah 0,1 atau 10%. Soal nomor 10. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi ingin meningkatkan pelayanan mereka berkenaan dengan ketepatan waktu atau T agar bisa bersaing dengan perusahaan sejenis. Suatu saat, perusahaan tersebut mendapat order untuk mengangkut barang dari Jakarta ke Bandung. Perusahaan tersebut dihadapkan pada dua alternatif rute yang akan dilalui, yaitu melalui Ciawi atau Cikampek. Berdasarkan pengalaman mereka selama ini, data yang bisa diperoleh adalah 40%. Pengangkutan dari Jakarta ke Bandung adalah melalui Ciawi. Kemudian, peluang pengangkatan melalui Ciawi jika diketahui tepat waktu adalah 30%. Sedangkan pengangkutan yang tepat waktunya tiba di Bandung adalah 70%. Berapa peluang suatu pengangkutan dari Jakarta ke Bandung melalui Cikampek dan tepat waktunya tiba di Bandung? Menurut Anda, dengan menghitung peluangnya agar pengangkutan tersebut tepat waktu, lewat mana yang lebih baik? Melalui Ciawi atau Cikampek? Untuk menghitung peluang dari Jakarta ke Bandung melalui Cikampek dan tepat waktu di Bandung dapat menggunakan perkalian. Diketahui pengangkutan melalui Cikampek sama dengan 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6. Pengangkutan tiba tepat waktu di Bandung sama dengan 0,7. Sehingga peluang Jakarta ke Bandung melalui Cikampek dan tepat waktu tiba di Bandung sama dengan 0,6 dikali 0,7 sama dengan 0,42. Peluang pengangkutan melalui Ciawi dan tepat waktu sama dengan 0,4 dikali 0,3 dikali 0,7 sama dengan 0,084. Sedangkan peluang pengangkutan melalui Cikampek dan tepat waktu sama dengan 0,6 dikali 0,7 sama dengan 0,42. Dari perhitungan atas, peluang pengangkutan melalui Cikampek itu lebih baik karena memiliki peluang lebih tinggi untuk tepat waktu tiba di Bandung, yaitu 0,42. Soal nomor 11. Toko setuju menerima 3, 4, 5 atau 6 order melalui telepon per jam dengan peluang masing-masing 0,1, 0,4, 0,3, dan 0,2. Dipertanyakan A. Hitunglah nilai harapan jumlah panggilan order per jam, dan B. Perkirakan jumlah panggilan order setiap minggu atau 50 jam kerja. Jawabannya nilai harapan sama dengan jumlah X dikali PX sama dengan 3 kali 0,1 ditambah 4 dikali 0,4 ditambah 5 dikali 0,3 ditambah 6 dikali 0,2 sama dengan 0,3 plus 1,6 plus 1,5 plus 1,2 sama dengan 4,6 order per jam. Jadi jumlah panggilan order per jam toko setuju adalah 4,6 order per jam. Sedangkan jumlah order per minggu adalah nilai harapan order dikali 50 jam sama dengan 4,6 order dikali 50 jam sama dengan 230 order. Jadi jumlah panggilan order setiap minggunya adalah 230 order per minggu. Soal nomor 12. Gramedia cabang Kelapa Gading membeli komputer untuk dijual kembali. Pembelian dilakukan secara bertahap. Tiap-tiap tahapnya 50 komputer. Menurut pengalaman, 96% komputer yang dibeli pada setiap tahunnya itu bagus. Dari informasi yang terkumpul juga diketahui bahwa peluang 1, 2, 3, dan 4 komputer rusak masing-masing adalah 0,02, 0,01, 0,006, dan 0,004. Hitunglah nilai harapan jumlah komputer yang rusak pada suatu tahap pembelian. Misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan jumlah komputer yang rusak pada suatu tahap pembelian. Peluang untuk mendapatkan K, komputer rusak pada suatu tahap pembelian, dapat dihitung dengan menggunakan distribusi binominal dengan parameter
N sama dengan 50 dan P sama dengan 1 dikurang 0,96 sama dengan 0,04, yaitu P X sama dengan K sama dengan C 50, K dikali 0,02 pangkat K dikali 0,01 pangkat 50 minus K. Untuk K nya sama dengan 1, 2, 3, 4. P X sama dengan 0 sama dengan 0,9 pangkat 50. Kemudian nilai harapan dari jumlah komputer yang rusak pada suatu tahap pembelian dapat dihitung dengan rumus EX sama dengan jumlah K dikali PX untuk K sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Maka nilai harapan jumlah komputer yang rusak pada suatu tahap pembelian adalah sebagai berikut. EX sama dengan 0 dikali 0,9 pangkat 50 ditambah 1 dikali C 50,1 dikali 0,02 pangkat 1 dikali 0,98 pangkat 49 ditambah 2 dikali C 50,2 dikali 0,02 pangkat 2 dikali 0,98 pangkat 48 ditambah 3 dikali C 50,3 dikali 0,006 pangkat 3 dikali 0,994 pangkat 47 plus 4 dikali C 50,4 dikali 0,004 pangkat 4 dikali 0,996 pangkat 4. EX sama dengan 0 ditambah 1 dikali 50 kali 0,02 dikali 0,98 pangkat 49 ditambah 2 dikali 1225 dikali 0,0004 dikali 0,98 pangkat 48 ditambah 3 dikali 19.600 dikali 0,000216 dikali 0,994 pangkat 47 ditambah 4 dikali 211.876 dikali 0,000016 dikali 0,996 pangkat 46, dimana hasilnya itu adalah 0,98. Jadi nilai harapan jumlah komputer yang rusak pada suatu tahap pembelian adalah sekitar 0,98 komputer. Soal nomor 13. Pelanggan yang masuk ke toko buku 80% membeli 1 lusin buku tulis, 20% pelanggan membeli buku cetak, 2/3 pelanggan yang membeli buku cetak membeli 2 buku tulis, sisanya membeli 4. 40% dari pelanggan yang membeli buku cetak membeli lagi 1 lusin buku tulis untuk dibawa pulang. 60% lagi langsung pulang. Hitunglah nilai harapan jumlah buku yang dibeli setiap pelanggan. Diketahui EXT sama dengan harapan buku tulis sama dengan 9,6. EXC sama dengan rata-rata pelanggan membeli buku cetak sama dengan 1,3334. EXCT sama dengan rata-rata jumlah buku tulis yang dibeli oleh pelanggan yang membeli buku cetak sama dengan 4,8. P cetak sama dengan 0,2. Jadi nilai harapan jumlah buku yang dibeli setiap pelanggan adalah nilai harapan sama dengan EXT ditambah P cetak dikali EXC plus EXCT sama dengan 9,6 ditambah 0,2 dikali 1,3334 ditambah 4,8, hasilnya sama dengan 10,82. Jadi nilai harapan pada jumlah buku yang dibeli oleh setiap pelanggan adalah 10,82 buku. Soal nomor 14. Seorang kontraktor membelanjakan $8.000 untuk membiaya persiapan sebuah tender pada sebuah proyek. Jika ia memenangkan tender, keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi biaya persiapan tender dan biaya proyek adalah $25.000. Kontraktor tersebut memperkirakan kemungkinan menang dalam tender adalah 15%. Hitunglah EMV keuntungannya. Diketahui biaya persiapan tender sama dengan 8.000
dolar, keuntungannya sama dengan 25 dolar, kemungkinan menangnya sama dengan 15%. Dengan rumus EMV sama dengan keuntungan dikurang biaya tender dikali kemungkinan menang sama dengan 25.000 dolar dikurang 8.000 dolar dikali 0,15 sama dengan 17.000 dikali 0,15 sama dengan 2.550. Jadi EMV keuntungan kontraktor adalah sebesar 2.550 dolar. Soal nomor 15. Jika sebuah gedung yang telah diasuransikan mengalami kebakaran, maka perusahaan asuransi akan membayar sesuai dengan tingkat kerusakannya. Tingkat pembayaran yang dilakukan dengan peluangnya adalah sebagai berikut. Tingkat pembayaran 100% berpeluang 0,002. Untuk tingkat pembayaran 90% berpeluang 0,003. Tingkat pembayaran 70% berpeluang 0,004. Tingkat pembayaran 50% berpeluang 0,009. Tingkat pembayaran 30% peluang 0,017. Misalkan sebuah gedung yang bernilai 100 dolar telah diasuransikan, hitunglah MMV yang akan dibayar oleh perusahaan tersebut pada tahun tertentu. Untuk jawaban nomor 15, untuk menghitung MVP pembayaran yang akan diterima oleh perusahaan asuransi, kita perlu mengalihkan setiap tingkat pembayaran dengan peluangnya, kemudian menjumlahkan hasilnya. MMV sama dengan 100 dikali 0,02 ditambah 90 dikali 0,03 ditambah 70 dikali 0,04 ditambah 50 dikali 0,9 ditambah 30 dikali 0,017 yang menghasilkan 0,01710. Jadi MMV pembayaran yang akan diterima oleh perusahaan asuransi pada tahun tertentu sebesar 1.710 dolar. Soal nomor 16. Sebuah perusahaan dapat membuat sendiri produknya, kemudian menjualnya ke pasar, atau membeli dari grosir, lalu menjualnya di pasar. Permintaan di pasar terhadap produk tersebut bisa tinggi atau rendah. Peluang dan tingkat laba yang diperoleh untuk dua kemungkinan keadaan di pasar ditunjukkan tabel berikut. Yang ditanyakan, ada dua pertanyaan. Yang pertama, hitunglah besaran EMV bila perusahaan tersebut membuat produknya sendiri dan jika perusahaan tersebut membeli produk dari grosir. Yang B, hitunglah koefisien variasi membuat sendiri dan membeli produk dari grosir. Jawaban nomor 16. Yang pertama, hitunglah besarnya EMV bila perusahaan tersebut membuat produknya sendiri dan jika perusahaan tersebut membeli produk dari grosir. Dari yang membuat sendiri mendapatkan EMV sebesar 32 dan sedangkan yang membeli grosir mendapatkan MMV laba sebesar 31. Jawaban nomor 16 yang B. Hitung koefisien variasi membuat sendiri dan membeli produk dari grosir. Untuk koefisien membuat sendiri itu mendapatkan 1.510 dan sedangkan membeli grosir mendapatkan koefisien variasi sebesar 985. Untuk menghitung koefisien variasi, kita harus terlebih dahulu mengetahui standar deviasi. Yang pertama itu ada membuat sendiri dengan hitungan akar 1510 dikurang 32 pangkat 2 sama dengan 22,045. Dan untuk yang membeli grosir itu ada akar 1805 dikurang 31 pangkat 2 yang menghasilkan 4,898. Untuk menghitung koefisien variasi yaitu yang pertama untuk membuat sendiri itu 22,045 dibagi 32 dikali 100% yang menghasilkan 68,89%. Untuk koefisien variasi membeli grosir yaitu 4,898 dibagi 31 dikali 100% yang menghasilkan
15,80%. Kesimpulannya, coefisien yang lebih besar adalah ketika perusahaan membuat produk sendiri. Soal nomor 17. Seorang pengusaha buku memprediksikan permintaan akan buku dengan peluangnya masing-masing sebagai berikut. Banyak permintaan 100 buku berpeluang 0,4, biaya pencetakan $250. Banyak permintaan 200 buku berpeluang 0,3, biaya pencetakan sebesar $400. Banyak permintaan 300 buku berpeluang 0,3, biaya pencetakan sebesar $550. Buku tersebut dijual dengan harga $5 per X lembar. Bila tidak terjual dalam jangka waktu 3 bulan, buku tersebut tidak bernilai lagi. Namun, bila permintaannya lebih tinggi dari penawaran, masih dimungkinkan menambah cetakan atau cetakan kedua sebesar 100 atau 200 X lembar. Dengan menggunakan kriteria MMV laba, berapa buku kah yang seharusnya dicetak? Jawaban nomor 17. Yang pertama, kita hitung keuntungan yang diharapkan untuk setiap pilihan. Jika dicetak 100 buku, permintaan 100 buku, keuntungannya adalah $250. Jika dicetak 100 buku, permintaan 200 buku, keuntungannya adalah $250. Jika dicetak 100 buku, permintaan 300 buku, keuntungannya adalah $250. Jika dicetak 200 buku, permintaan 100 buku, keuntungannya adalah $100. Jika dicetak 200 buku, permintaan 200 buku, keuntungannya adalah $600. Jika dicetak 200 buku, permintaan 300 buku, keuntungannya adalah $600. Jika dicetak 100 buku, permintaan 300 buku, keuntungannya adalah min $50. Jika dicetak 100 buku, permintaan 200 buku, keuntungannya adalah $350. Jika dicetak 300 buku, permintaan 300 buku, maka keuntungannya adalah $950. EMV laba dari setiap pilihan yaitu, jika dicetak 100 buku, MMV-nya adalah 250. Jika dicetak 200 buku, MMV-nya adalah 360. Jika dicetak 300 buku, MMV-nya adalah 340. Maka dari itu, pilihan terbaik adalah mencetak 200 buku karena memiliki MMV laba yang tinggi. Soal nomor 18. Tanpa promosi, sebuah produk mempunyai peluang sukses di pasaran sebesar 50%. Jika dilakukan promosi, peluang sukses menjadi 80%. Biaya promosi biasanya adalah $5.000. Biar produk tersebut sukses di pasaran, maka akan mendapatkan penerimaan atau revenue sebesar $50. Tetapi, bila tidak sukses di pasaran, penerimaan menjadi $20.000. Pertanyaannya ada dua, yaitu dengan menghitung MMV laba, apakah perusahaan tersebut sebaiknya melakukan promosi. Untuk yang pertanyaan kedua, hitunglah risiko mana yang lebih besar berdasarkan koefisien variasi. Jawaban nomor 18 untuk soal yang pertama, dengan menghitung MMV laba, apakah perusahaan tersebut sebaiknya melakukan promosi. Diketahui biaya promosi adalah $5.000, peluang tanpa promosi ada 50%, peluang dengan promosi yaitu 80%, revenue sukses itu ada $50.000, revenue tidak sukses yaitu $20.000. Ditanya itu MMV laba tanpa promosi itu adalah 0,5 dikali 50.000 ditambah 0,5 dikali 20.000 yang menghasilkan $35.000. MMV laba dengan promosi yaitu dengan cara 0,8 dikali 50.000 dikurang 5.000 ditambah 0,8 dikali 20.000 dikurang 5.000 yang menghasilkan $46.000. Dapat disimpulkan bahwa laba dengan promosi lebih besar daripada laba-laba tanpa promosi. Maka dari itu perusahaan lebih baik menggunakan pemasaran dengan promosi. Jawaban nomor 18 untuk persoal yang kedua, hitunglah risiko mana yang lebih besar berdasarkan koefisien variasi. Untuk mencari koefisien variasi, kita harus membutuhkan nilai rata-rata dan simpangan baku. Jika menggunakan promosi, nilai rata-ratanya itu 50.000, simpangan bakunya yaitu 17,32. Dan koefisien variasinya sebesar 34,60%.
Jika tanpa promosi, nilai rata-ratanya itu 20.000, simpangan bakunya 10,606, dan koefisien variasinya sebesar 53,03%. Berdasarkan hitungan di atas, yang lebih beresiko tinggi adalah jika tidak menggunakan promosi sebesar 53,03%. Soal nomor 19, seorang penjaga toko mempunyai 10% untuk menjual produk pada kunjungan setiap pelanggan. Jika suatu saat ada 15 orang pelanggan yang berkunjung, hitunglah peluang kurang dari 3 produk terjual, peluang paling sedikit 1 produk terjual, dan tidak ada produk yang terjual. Jawaban nomor 19 yang pertama, yaitu peluang kurang dari 3 produk terjual. Diketahui N sama dengan 15, yaitu jumlah pelanggan yang berkunjung, P sama dengan 10%, yang berarti peluang sukses untuk menjual produk, dan Q adalah 90%, yaitu peluang gagal untuk menjual produk. Kita perlu menghitung peluang bahwa X kurang dari 3. Kita dapat melakukannya dengan menjumlahkan peluang kejadian sukses, yaitu X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Yaitu caranya P buka kurung X buka kurung 3 kurang dari 3 dan sama dengan P sama dengan X cos 0 ditambah P X cos 1 ditambah P X cos 2. P X sama dengan kurang dari 3 sama dengan 15 cos 0 X dikali 0,1 pangkat 0 dikali 0,9 pangkat 15 ditambah 15 cos 1 dikali 0,1 pangkat 0 dikali 0,9 pangkat 14 ditambah 15 cos 2 dikali 0,1 pangkat 0 dikali 0,9 pangkat 13 yang menghasilkan 0,8498 atau sama dengan 85%. Peluang kurang 3 dari produk terjual sebesar 85%. Jawaban nomor 19 untuk soal yang kedua. Peluang paling sedikit 1 produk terjual diketahui. Kita perlu menghitung peluang bahwa X kurang dari 1. Kita dapat melakukannya dengan menghitung peluang kejadian gagal atau X sama dengan 0 dan menguranginya dari 1. Untuk caranya yaitu P X kurang dari 1 sama dengan 1 min P X sama dengan 0. P X sama dengan kurang dari 1 sama dengan 1 dikurang 15 cos 0 dikali 0,1 pangkat 0 dikali 0,9 pangkat 15 sama dengan 0,8349 atau 83%. Peluang 1 produk terjual sebesar 83%. Untuk yang soal C, tidak ada produk yang terjual. Kita perlu menghitung peluang bahwa X sama dengan 0 dengan cara P X sama dengan 0 sama dengan 15 cos 0 dikali 0,1 pangkat 0 dikali 0,9 pangkat 15 sama dengan 0,1507 atau setara dengan 15%. Peluang bahwa produk yang tidak terjual sebesar 15%. Soal nomor 20. Sebuah perusahaan di Jakarta mempunyai 4 mobil operasional. Peluang setiap mobil dapat digunakan adalah 0,75. Jika ada sebuah order yang membutuhkan mobil, berapa peluang ada mobil yang tersedia? Jawaban nomor 20. Diketahui kita dapat mengasumsikan bahwa penggunaan mobil operasional adalah kejadian sukses dan peluangnya adalah 0,75. Sebaliknya, kejadian bahwa mobil tidak dapat digunakan adalah kejadian gagal dan peluangnya adalah 1 dikurang 0,75 yaitu 0,25. Peluang bahwa tidak ada mobil yang tersedia adalah peluang bahwa keempat mobil tidak dapat digunakan, yaitu 0,25 dikali 0,25 dikali 0,25 dikali 0,25 sama dengan 0,039. Peluang bahwa setidaknya ada 1 mobil yang tersedia adalah 1 dikurang peluang bahwa tidak ada mobil yang tersedia, yaitu 1 dikurang 0,0039 sama dengan 0,9961.
Jadi peluang bahwa setidaknya ada satu mobil yang tersedia sebesar 99% atau 0,9961. Soal nomor 21. Sebuah bot olahraga pancing menangkap tiga ikan tuna dalam 5 hari. Jika diasumsikan penangkapan ikan tuna ini mengikuti distribusi Poisson, hitunglah peluang menangkap 2 ikan tuna dalam 3 hari dan peluang tidak mendapat ikan tuna dalam sehari. Jawaban nomor 21. Untuk yang pertama, peluang menangkap 2 ikan tuna dalam 3 hari diketahui N sama dengan 0,6 atau rata-rata jumlah kejadian sukses, dan X adalah jumlah kejadian sukses yang ingin dihitung peluangnya. Yang ditanya peluang menangkap 2 ikan tuna dalam 3 hari, yang mengikuti cara P buka kurung X sama dengan 2 sama dengan N pangkat X dikali E pangkat min N dibagi X. P sama dengan X sama dengan 2 sama dengan 0,6 pangkat 2 dikali E min 0,6 dibagi 2 sama dengan 0,144 atau setara 14%. Jadi peluang menangkap 2 ikan tuna dalam 3 hari sebesar 15%. Untuk yang pertanyaan B, peluang tidak mendapat ikan tuna dalam sehari diketahui N sama dengan 0,6, X sama dengan jumlah kejadian sukses yang ingin dihitung peluangnya. Yang ditanya peluang tidak mendapat ikan tuna dalam sehari, yaitu dengan cara P X sama dengan 0 sama dengan N pangkat X dikali E pangkat min N dibagi X. P sama dengan X pangkat X sama dengan 2 sama dengan 0,6 pangkat 2 dikali E pangkat min 0,6 dibagi 0 sama dengan 0,5488 atau sekitar 54,88%. Jadi peluang tidak mendapat ikan tuna dalam sehari sebesar 54,88%. Soal nomor 22. Sebuah perusahaan komputer akan membeli satu lot berisi 500 buah transistor dari supplier. Sebelum mengadakan pembelian, diambil sampel sebanyak 24 buah transistor untuk diperiksa kondisinya. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 3 atau lebih transistor yang rusak, maka transistor tersebut akan dikembalikan lagi kepada supplier. Jika setiap satu lot transistor ini ternyata berisi 25 buah transistor yang rusak, berapa peluang transistor tersebut diterima? Probabilitas transistor rusak dalam satu lot adalah 25/500 sama dengan 0,05. Probabilitas transistor tidak rusak dalam satu lot adalah 1 minus 0,05 sama dengan 0,95. Jumlah transistor rusak dalam sampel 24 transistor mengikuti distribusi binominal dengan parameter N sama dengan 24 dan P sama dengan 0,05. Maka P dalam kurung X kurang dari 3 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 0 ditambah P dalam kurung X sama dengan 1 ditambah P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan 24 faktorial per 0 faktorial dikali 24 minus 0 faktorial dikali 0,05 pangkat 0 dikali 0,95 pangkat 24 ditambah dalam kurung 24 faktorial per 1 faktorial kali 24 minus 1 faktorial dikali 0,05 pangkat 1 dikali 0,9 pangkat 23 ditambah 24 faktorial per 2 faktorial kali dalam kurung 24 min 2 faktorial dikali 0,05 pangkat 2 dikali 0,9 pangkat 22 sama dengan 0,699. Jadi peluang transistor diterima adalah 1 minus 0,699 sama dengan 0,301 atau sekitar 30,1%. Soal selanjutnya adalah soal nomor 23.
Sebuah organisasi sosial membutuhkan pekerja sukarela. Organisasi ini menghubungi masyarakat sekitarnya melalui telepon. Atas dasar pengalaman mereka, diketahui 15% masyarakat potensial untuk setuju menjadi tenaga sukarelawan. Jika organisasi tersebut menghubungi 100 orang anggota masyarakat, 1. Berapa peluang paling sedikit 20 orang yang bersedia menjadi tenaga sukarelawan? Kedua, berapa peluang kurang dari 10 orang yang bersedia? Jawabannya adalah 1. Peluang paling sedikit 20 orang yang bersedia menjadi tenaga sukarelawan dari 100 orang yang dihubungi adalah P dalam kurung X lebih besar sama dengan 20 sama dengan 1 min P dalam kurung X lebih kecil dari 20 dengan N sama dengan 100, P 0,15 dan Q 0,85 dan X sama dengan 20 min 100. P dalam kurung X lebih besar sama dengan 20 sama dengan 1 min P dalam kurung X lebih kecil dari 20 sama dengan 1 min sigma dalam kurung I sama dengan 0 hingga 19. C dalam kurung 100 dikali I dalam kurung 0,15 pangkat I dalam kurung 0,85 pangkat 100 min I sama dengan 1 min 0,999879. Peluang paling sedikit 20 orang yang bersedia menjadi tenaga sukarelawan adalah sekitar 0,000121 atau sekitar 0,0121%. B. Peluang kurang dari 10 orang yang bersedia menjadi tenaga sukarelawan, maka P dalam kurung X lebih kecil dari 10 dengan N sama dengan 100, P sama dengan 0,15, Q sama dengan 0,85, dan X sama dengan 0 min 9. Maka P dalam kurung X lebih kecil dari 10 sama dengan sigma dalam kurung I sama dengan 0 hingga 9, C dalam kurung 100, I dalam kurung 0,15 pangkat I dalam kurung 0,85 pangkat dalam kurung 100 min I sama dengan 0,148 959. Dihitung menggunakan kalkulator atau tabel distribusi binomial. Jadi peluang kurang dari 10 orang yang bersedia menjadi tenaga sukarelawan adalah sekitar 0,1488959 atau sekitar 14,9. Soal selanjutnya adalah soal nomor 24. Kedatangan nasabah sebuah bank diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, yaitu rata-rata 3 pelanggan setiap menit. Hitunglah 1. Peluang kedatangan pelanggan berikutnya adalah 2 menit kemudian. 2. Peluang kedatangan seorang pelanggan. Jawabannya nomor 1, P dalam kurung X sama dengan 0, sama dengan dalam kurung E pangkat dalam kurung min 3 dikali 3 pangkat 0 per 0 faktorial sama dengan E pangkat min dalam kurung min 3 sama dengan 0,0498 atau sekitar 4,98%. Yang kedua, P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan dalam kurung E pangkat dalam kurung min 3 dikali 3 pangkat 1 tutup kurung per 1 faktorial sama dengan 0,1494 atau sekitar 14,94%. Jadi peluang kedatangan pelanggan berikutnya adalah 2 menit kemudian sekitar 4,98 dan peluang kedatangan seorang pelanggan adalah sekitar 14,94%. Soal selanjutnya soal nomor 25. PT Pintu Sukses memproduksi bingkai beserta pintu rumah. Mereka dihadapkan pada 2 tujuan.
Di satu pihak ingin membuat pintu sekecil mungkin untuk mengurangi biaya material, di lain pihak harus menjaga reputasinya dengan memperhitungkan tinggi badan orang dewasa di daerah tersebut agar bisa melewati pintu yang mereka buat tanpa harus menundukkan kepala. Menurut perhitungan perusahaan, tinggi badan orang dewasa menyebar menurut distribusi normal dengan rata-rata 160 cm dan standar deviasi 8 cm. Jika perusahaan memproduksi pintu dengan ketinggian 170 cm, berapa persen orang dewasa yang dapat melewati pintu tanpa harus menundukkan kepala? Jika perusahaan memproduksi pintu dengan ketinggian 159 cm, berapa persen orang dewasa yang bisa melewati pintu tanpa menundukkan kepala? Jika perusahaan menginginkan orang bisa lewat tanpa menunduk sebanyak 99%, berapa sentimeter tinggi pintu harus dibuat? Dan terakhir, jika diketahui setiap penambahan ukuran tinggi pintu sebanyak 1 cm akan menambah biaya rupiah 700, sedangkan penerimaan tetap rupiah 145.000 tidak tergantung ukuran pintu, berapa persen orang dewasa yang bisa melewati pintu tanpa harus menunduk pada saat perusahaan menentukan tingkat laba dari sebuah pintu sebesar 23.000? Jawaban nomor 25. A. Pada distribusi normal dengan rata-rata 160 cm dan standar deviasi 8 cm, Z-score untuk tinggi 170 cm adalah Z sama dengan dalam kurung 170 min 160 per 8 sama dengan 1,25. Maka peluang bahwa orang dewasa bisa melewati pintu dengan ketinggian 170 cm adalah peluang area di bawah Z-score 1,25 pada distribusi normal standar, yaitu sekitar 89,4%. Jadi, sekitar 89,4% orang dewasa bisa melewati pintu dengan ketinggian 170 cm tanpa harus menundukkan kepala. B. Pada distribusi normal dengan rata-rata 160 cm dan standar deviasi 8 cm, Z-score untuk tinggi 159 cm adalah Z sama dengan buka kurung 159 min 160 tutup kurung per 8 sama dengan min 0,125. Maka peluang bahwa orang dewasa bisa melewati pintu dengan ketinggian 159 cm adalah peluang area di atas Z-score min 0,125 pada distribusi normal standar, yaitu sekitar 55,3%. Jadi, sekitar 55,3% orang dewasa bisa melewati pintu dengan ketinggian 159 cm tanpa harus menundukkan kepala. C. Dari tabel distribusi normal standar, nilai Z-score yang menandakan 99 area di bawahnya adalah sekitar 2,33. Maka 2,33 sama dengan dalam kurung X min 160 per 8. X min 160 sama dengan 18,64. X sama dengan 178,64. Jadi, tinggi pintu yang harus dibuat sekitar 179 cm agar 99% orang dewasa bisa melewati pintu tanpa menunduk. D. Jika biaya produksi pintu yang tingginya X cm adalah biaya sama dengan 145.000 ditambah dalam kurung X min 170 dikali 700, maka penerimaan dari produksi sebuah pintu dengan tinggi X cm adalah X dalam kurung dalam ribu rupiah. Laba dari produksi sebuah pintu dengan tinggi X cm adalah laba sama dengan penerimaan dikurang biaya. Jadi, X min dalam kurung 145.000 ditambah dalam kurung X min 170 tutup kurung dikali 700 tutup kurung sama dengan X min 145.000 dikurang 700X ditambah 119.000 sama dengan min 581X ditambah 119.000.
Jadi laba dari produksi sebuah pintu dengan tinggi X cm adalah min 581 X ditambah 119.000 dalam ribu rupiah. Untuk soal selanjutnya ada soal nomor 26. Peluang sebuah produk baru laku terjual di pasar adalah 0,5. Bila ada 100 unit produk baru diluncurkan di pasar, hitunglah peluang 1. Lebih dari 60% terjual. 2. Tepat 75 unit terjual. Ketiga, terjual hanya 25 unit. Oke, jawaban nomor 26. A. Peluang lebih dari 60% terjual. P sama dengan 0,5 dan N sama dengan 100. P buka kurung X lebih besar dari 60 tutup kurung sama dengan 1 min P buka kurung X lebih kecil sama dengan 60% tutup kurung. Sama dengan 1 min sigma buka kurung I sama dengan 0 hingga 60 tutup kurung P buka kurung I tutup kurung. Sama dengan 1 min sigma buka kurung I sama dengan 0 hingga 60 tutup kurung buka kurung 100 faktorial per faktorial buka kurung 100 min I tutup kurung faktorial tutup kurung. Buka kurung 0,5 pangkat I tutup kurung buka kurung 0,5 pangkat buka kurung 100 min I tutup kurung sama dengan 0,136 atau 13,6%. B. Peluang tepat 75 unit terjual. P buka kurung X sama dengan 75 sama dengan buka kurung 100 faktorial per 75 faktorial dalam kurung 100 min 75 tutup kurung faktorial. Buka kurung 0,5 pangkat 75 tutup kurung buka kurung 0,5 pangkat buka kurung 100 min 75 tutup kurung sama dengan 0,044 atau 4,4%. C. Peluang terjual hanya 25 unit. P buka kurung X sama dengan 25 tutup kurung sama dengan buka kurung 100 faktorial per 25 faktorial buka kurung 100 min 25 tutup kurung tanda faktorial tutup kurung. Buka kurung 0,5 pangkat 25 tutup kurung buka kurung 0,5 pangkat buka kurung 100 min 25 tutup kurung. Jawabannya adalah 0,00003 atau 0,0003%. Selanjutnya soal nomor 27. Dalam suatu partai yang terdiri 2.500 produk, terdapat 20 produk yang cacat. Bila dari partai tersebut diambil 100 produk secara acak, berapa peluang tidak ada yang cacat menurut pendekatan binom dan menurut pendekatan Poisson? Apakah pendekatan keduanya memberikan hasil berbeda? Jawaban nomor 27. Pendekatan binomial. Rumusnya adalah P di dalam kurung X sama dengan N faktorial per X faktorial dalam kurung N min X tutup kurung faktorial. P pangkat X Q pangkat buka kurung N min X tutup kurung. Maka P buka kurung X sama dengan 0 tutup kurung sama dengan C dalam kurung 100,0 tutup kurung dikali buka kurung 20 per 2500 tutup kurung pangkat 0 dikali buka kurung 1 min 20 per 2500 tutup kurung pangkat buka kurung 100 min 0 tutup kurung. 1 dikali 1 dikali buka kurung 2480 per 2500 tutup kurung pangkat 100. Hasil akhirnya adalah 0,330. Untuk pendekatan Poisson, rumusnya adalah P tutup kurung X
P dalam kurung X sama dengan untuk pendekatan Poissonnya, P dalam kurung X sama dengan dalam kurung mu X dikali E min mu tutup kurung per X faktorial. P buka kurung X sama dengan 0 tutup kurung sama dengan buka kurung 0,8 pangkat 0 dikali E pangkat min 0,8 tutup kurung per 0 faktorial. P buka kurung X sama dengan 0 tutup kurung sama dengan 1 dikali E pangkat min 0,8 per 1. P buka kurung X sama dengan 0 tutup kurung sama dengan 0,449. Dari hasil perhitungan diperoleh peluang tidak ada produk cacat sebesar 0,330 dengan pendekatan binom dan 0,449 dengan pendekatan Poisson. Maka hasil dari kedua pendekatan tersebut berbeda. Soal terakhir, soal nomor 28. Pada suatu perusahaan, 25% karyawan dikategorikan sebagai karyawan yang merupakan pekerja baik. Jika dipilih 15 orang karyawan secara acak, gunakan pendekatan normal untuk menghitung peluang 4 orang karyawan masuk dalam kategori baik. Untuk jawabannya, dengan menggunakan pendekatan normal diperoleh rata-rata sama dengan NP sama dengan 15 dikali 0,25 sama dengan 3,75 dan simpangan baku sama dengan SKRT buka kurung NPQ tutup kurung sama dengan SKRT buka kurung 15 kali 0,25 dikali 0,75 tutup kurung sama dengan 1,94. Maka untuk mencari peluang 4 orang karyawan yang masuk dalam kategori baik dapat dihitung sebagai berikut. Z sama dengan buka kurung X min mu tutup kurung per sigma sama dengan buka kurung 4 min 3,75 tutup kurung per 1,94 sama dengan 0,13. Dari tabel distribusi normal standar, peluang untuk Z kurang dari atau sama dengan 0,13 adalah sekitar 0,5517. Sehingga peluang 4 orang karyawan masuk dalam kategori baik sekitar 0,5517 atau sekitar 55,17%.